Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Devani Yuniar Putri dengan NIM 2019 1050 1040 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tutorial digitasi peta pada aplikasi ArcGIS. Sebelum kita masuk ke tutorial pengaplikasian digitasi peta pada ArcGIS, kita harus mengetahui apa itu digitasi. Digitasi secara umum dapat didefinisikan sebagai proses konversi data analog ke dalam format digital. Yang kita digit yaitu objek-objek seperti jalan, rumah, sawah, sungai, dan lain-lain. Yang sebelumnya dalam format raster pada sebuah citra satelit dengan resolusi tinggi dapat diubah ke dalam format digital dengan proses digitasi. Digitasi sendiri akan menghasilkan suatu file dengan format shapefile atau disebut dengan SHP, yaitu format data vektor yang digunakan untuk menyimpan lokasi, bentuk, dan atribut dari fitur geografis. Format data SHP disimpan dalam satu set file terkait dan berisi dalam satu kelas fitur. Format data ini berisikan tentang data referensi geografis yang didefinisikan sebagai objek tunggal seperti jalan, sungai, landmark, dan masih banyak lagi. Data yang disimpan dapat berupa titik atau poin, garis atau polyline, dan juga poligon atau poligon. Penggunaan jenis data tersebut tergantung dari objek yang akan kita rekam. Apa sih itu yang dimaksud dengan titik, garis, dan poligon? Titik atau poin digunakan untuk menggambarkan suatu objek dengan suatu pusat. Contohnya kota, fasilitas umum, dan lokasi lain seperti pertokoan, SPBU. Itu kita menggunakan poin untuk mendigitasi. Selanjutnya ada garis atau polyline. Polyline ini digunakan untuk menggambarkan suatu objek dengan bentuk yang memanjang. Contohnya seperti jaringan jalan atau jaringan sungai. Selanjutnya yaitu poligon. Digunakan untuk menggambarkan suatu objek yang memiliki luasan atau wilayah. Contohnya wilayah kota, tutupan lahan, batas areal, konsepsi, blok, petak, rumah, dan masih banyak lagi. Kita masuk ke tutorial digitasi peta pada aplikasi ArcGIS. Sebelumnya kita harus sudah memiliki SHP batas-batas wilayah yang ingin kita digitasi. Nah, selanjutnya kita klik katalog dan kita harus sudah mengkonekkan data ke katalog. Di sini saya mau mengambil Kecamatan Kencong pada Kabupaten Jember, maka akan muncul seperti ini. Kemudian Kecamatan Kencong, kemudian kita add data dan kita pilih add base map. Sebelumnya kita harus sudah mengkonekkan aplikasi ArcGIS dengan internet, maka akan muncul bola dunia seperti di bawah dengan tidak ada tanda silang. Apabila masih ada tanda silang, kita bisa untuk mengkonekkan terlebih dahulu agar data dari base map dapat kita gunakan ke aplikasi ArcGIS. Di sini kita menggunakan imagery, kemudian kita add, kita tunggu untuk data tersebut masuk ke layar. Dan di sini di bagian table of content sudah ada base map world imagery. Kita tunggu, ini masih proses loading. Nah, maka muncul seperti ini.
Ini merupakan wilayah dari kecepatan kencang yang saya pilih. Kita bisa mengubah warna dengan warna hollow, kemudian kita sesuaikan garis yang ingin kita pakai. Saya gunakan 4, kemudian warna kita bisa memilih sesuai keinginan kita, klik OK, maka tampilan dari peta kita akan seperti ini. Ini merupakan daerah yang ingin kita pilih. Nah, selanjutnya kita bisa zoom agar lebih terlihat jelas bagian-bagian yang ingin kita digitasi seperti rumah, jalan. Selanjutnya kita zoom bagian yang ingin kita digitasi agar bisa jelas dalam melakukan digitasi peta. Kemudian kita klik katalog dan kita pilih file yang tadi, kemudian klik kanan, maka akan muncul menu dan kita klik new, kemudian kita pilih save file, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada point, polyline, dan polygon, ada multi point dan multi patch. Kita hanya menggunakan point, polyline, dan polygon. Point sendiri hanya untuk memberi tanda, titik hanya memberi tanda. Kalau polyline kita bisa mengukur panjang dari suatu misalnya jalan ataupun sungai. Yang selanjutnya ada polygon atau area. Kita bisa menggunakan untuk mengukur luasan seperti wilayah administrasi, danau, guna lahan, jenis tanah, dan lain-lain. Nah, kali ini kita mau mendigit toko. Kita klik point, kemudian kita klik edit, kemudian kita pilih project koordinat, dan selanjutnya kita cari UTM dan kita pilih yang WGS 1984 dan kita pilih yang short-term dan kita cari di bagian 49. Nah, sudah muncul seperti ini. Nah, klik kita oke. Di sini ada pemberitahuan. Pemberitahuan itu menandakan bahwa nama yang kita gunakan itu telah digunakan pada digitasi pada sebelumnya. Kita bisa mengubah atau kita hapus terlebih dahulu dari digitasi yang pernah kita buat. Nah, selanjutnya kita bisa mengulangi proses seperti tadi. Nah, di sini kita bisa menamai toko atau terserah, kita pilih point, kita edit project koordinat sistem UTM dan kita pilih yang 1984, kita pilih short term karena jember itu di bagian short, dan kita pilih 49, klik OK, maka akan muncul di bagian table of content ada toko. Nah, kita bisa memilih simbol untuk kita gunakan, misal terserah kita mau gunakan yang mana atau disesuaikan dengan gambar yang kita gunakan sesuai dengan nama. Nah, di situ kita bisa memilih warna dan juga ukuran dari titik yang kita gunakan. Nah, selanjutnya kita klik di bagian kosong, klik kanan, klik edit, kemudian kita klik editor, start editing. Kita tunggu. Nah, terus sudah aktif, maka kita klik create filter, kita klik toko, kemudian kita pastikan di construction tool itu kita sudah memilih point. Nah, selanjutnya kita bisa mengaplikasikan ke peta kita, misalnya di sini, maka akan muncul seperti itu. Nah, kita
kita bisa memilih sesuai keadaan yang ada di wilayah peta kita. Nah, apabila kita sudah selesai untuk mendigitasi bagian toko, kita klik editor, kita klik stop editing agar editingnya berhenti, kemudian klik yes. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan polyline atau polygon. Kita klik new, save file, kita ganti nama, jalan itu termasuk ke polyline karena jalan itu memanjang. Nah, kita seperti tadi TM 1984 yang shorten, kita klik OK. Nah, selanjutnya, di situ sudah ada di table of content jalan. Kita bisa mengganti warna ataupun besarnya garis yang kita inginkan. Kemudian kita klik di create feature. Selanjutnya kita aplikasi, tinggal kita klik, maka akan muncul garis seperti itu. Kita bisa sesuaikan dengan jalan yang ada di peta kita. Nah, jika sudah selesai, kita bisa klik kanan finish CAD, maka akan selesai. Namun editornya masih bisa digunakan. Selanjutnya kita stop editing ya, dan kemudian kita save. Selanjutnya kita bisa membuat sungai ataupun rumah seperti tadi. Kita klik kanan, pilih new, save file. Nah, di sini kita mau pilih apa? Misalnya kita menggunakan sungai. Sungai itu masih tergolong ke polyline ya. Kita sesuaikan UTM 84 shorten, dan ini sesuai dengan daerah masing-masing ya. Kita bisa melihat untuk mencarinya, kita bisa search di Google. Nah, kita ganti warna. Kita start editing, klik feature, kita klik sungai. Oh, salah. Ini kita masih menggunakan jalan ya, karena warnanya masih merah, karena kita tadi sudah mengubah sungai menjadi warna biru. Nah, apabila kita melakukan kesalahan, kita bisa menggunakan Ctrl Z untuk menghapus kesalahan yang kita buat. Nah, kita bisa ulangi lagi dengan mengklik sungai, line. Nah, kita coba lagi ya. Nah, kan sudah berwarna biru, berarti itu tandanya merupakan aliran dari sungai. Nah, itu kan apabila kita melakukan kesalahan lagi, kita tinggal menggunakan Ctrl Z untuk menghapus itu tadi. Kemudian kita finish sketch. Namun kita bisa untuk digit lagi karena kita masih belum menggunakan finish editor, jadi kita bisa menggunakan lagi. Nah, kita finish sketch. Nah, jika kita sudah merasa cukup, kita bisa stop editing. Kita zoom untuk mempermudah kita mendigitasi bagian-bagian seperti rumah. Kita coba mendigit polygon. Kita new, save file,
judul yang kita ingin gunakan. Jangan lupa untuk mengganti ke poligon agar kita bisa mengukur luasan dari wilayah yang kita digitasi. Oke. Nah, kita klik OK. Di situ sudah muncul rumah. Kita gunakan yang hollow supaya bagian yang kita pilih itu dapat terlihat. Nah, kita sesuaikan dari besarnya garis atau warna yang kita inginkan. Kemudian klik editor, future grid, dan kemudian kita klik rumah. Pastikan sudah benar dengan poligon. Nah, kemudian kita bisa memulai untuk mendigitasi. Nah, seperti ini dari digitasi poligon. Kita bisa mengukur luasan. Nah, kita bisa menggunakan sesuai dengan bentuk yang ada. Dan apabila mengalami kesalahan, kita bisa klik Ctrl Z untuk menghapus, dan kemudian kita mengulangi untuk mendigitasi. Nah, apabila kita merasa kurang jelas, kita bisa zoom dan kita bisa merapi-rapikan atau sesuai dengan bangunan-bangunan yang ada di peta. Oke. Sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.